Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara detak jam menemani malam ini. Masih kutunggu sampai waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tak lupa sesajen itu kutata dengan rapi. Bunga berwarna-warni sudah tersedia di nampan. Tak lupa sesuatu yang menjadi tumbalku malam ini. Sudah waktunya, remang-remang terdengar suara kereta kencana. Bau khas melati dan bunga sedap malam sudah mulai tercium. Tanda-tanda kedatangan putri agung, penguasa lautan bisa kurasakan. Duduk bersila di antara kepulan asap, kurapalkan doa dengan menaburkan sedikit kemenyan di antara asap-asap yang mulai menebal. Seketika tengkuk ini terasa dingin, bulu kuduk merinding merasakan kehadirannya. Dia sudah hadir di sini. Wangi kembang semakin tercium tajam, diikuti dengan bau khas dupa yang kian menyengat. Namun mataku masih enggan terbuka. Aku ingin menyambutnya dengan sangat sakral. Suara itu, suara kereta kencana yang membuat bibirku tersenyum tipis. Sekali lagi dia sudah mulai mendekat. Hembusan angin terasa kian menusuk. Ini saatnya aku membuka mata. Cahaya yang cukup menyilaukan dibarengi kedatangan sesosok wanita berbaju hijau dengan pakaian khas putri raja. Wajahnya yang dingin dan datar menjadi sesuatu yang sudah tak asing bagiku. "Selamat datang, Nyai," ucapku menundukkan kepala, memberikan penghormatan. "Ada apa kau memanggilku?" Aku terdiam sejenak, seraya meyakinkan diri dengan apa yang akan kuminta padanya. Aku menunduk kembali, mengatur nafas dan menutup mata beberapa detik. "Aku minta kekayaan yang lebih dari ini, Nyai," pintaku yakin. Dia hanya diam, tak menggubris pernyataanku. Dari matanya terlihat dia menatapku dengan tajam. Suasana berubah semakin hening dan mencekam. Angin berhembus semakin kencang sampai mengibas rambutku yang terurai. "Apa yang akan kau berikan untukku?" Aku bergeming beberapa detik. Berharap kali ini aku tak salah berucap. "Apa saja yang Nyai mau akan saya berikan." Suasana hening kembali. "Aku ingin sesuatu yang berharga darimu." Kata-kata darinya membuatku menelan ludah. Sesuatu yang berharga. Aku memutar otak. Apa yang harus kuberikan padanya? Pikiran jahat itu merasuk seketika. Aku mengangguk yakin dengan apa yang akan aku berikan padanya. "Baik, Nyai, sudah saya pikirkan dengan matang-matang semua yang kulakukan demi harta dan kekuasaan." Nyai mengangkat alisnya. Aku mengerti jika dia sedang bertanya apa yang akan aku berikan padanya. "Ambil anak dalam rahimku kapanpun kau mau," ucapku tegas, sambil mengusap perut yang sudah memasuki kehamilan 4 bulan. Seketika Nyai menyeringai. Tawa dari sosok yang kupuja pecah dalam keheningan malam ini. Diikuti suara burung gagak dari luar. Seolah ikut bersorak menemani tawa Nyai yang terasa memekakan telinga. "Kau yakin?" "Saya yakin, Nyai." Aku kembali menegaskan ucapanku agar Nyai percaya pada janji yang sudah kubuat. "Baiklah, sepeninggalku nanti bukalah kotak hitam yang biasa aku suguhkan padamu. Tapi ingat, jika kau ingkar dengan janjimu, maka kau yang akan menjadi tumbalku." Kata-kata Nyai kali ini terdengar menggelegar. Aku hanya mengangguk, mengiyakan apa yang ia lontarkan. Cahaya itu kembali muncul dibarengi dengan angin yang begitu kencang.
Mata ini tertutup, tak mampu mengimbangi cahaya yang menyilaukan. Perlahan semua mulai meredup dan keheningan kembali terasa, mengisi ruangan khusus untuk penyambutan Nyai. Aku bergegas mengambil kotak hitam dalam lemari. Setelah kubuka, bibir ini tersenyum puas dengan apa yang didapatkan malam ini. Terima kasih Nyai, ucapku senang. Kulangkahkan kaki menyusuri jalanan terjal. Sejauh mata memandang, hanya berjumpa dengan pepohonan yang amat rindang dan suara binatang-binatang kecil yang menambah kesan jauh dari kehidupan kota. Nafasku terengah-engah menahan lelah karena perjalanan yang cukup jauh yang sudah ditempuh. Kamu yakin, Dek? Tanya Mas Darman, suamiku. Aku yakin, Mas. Untuk apa aku berjalan sejauh ini jika keyakinanku tidaklah kuat? Ucapku tegas, meyakinkan suami. Mas Darman hanya mengangguk. Ia meraih tanganku untuk bisa berjalan beriringan dengannya. Kami semakin mempercepat langkah untuk segera sampai di tempat tujuan. Tempat di mana seseorang bisa membawa kami pada kehidupan yang lebih dingin. Jalan itu terasa begitu mulus tanpa hambatan. Lantas bibirku tersenyum tipis saat melihat tempat yang kami maksud sudah berada di depan mata. Angin terasa begitu kencang menerpa tubuh kami saat mendekati sebuah gubuk di pertengahan hutan ini. Aku mengusap tengkuk perlahan karena hawa dingin yang begitu kuat yang sedang kurasakan. Takut tentu saja berkecamuk dalam hati saat ini. Namun tekad ini sudah berhasil mengalahkan rasa apapun yang mencoba menghadang. Langkahku terhenti saat tangan Mas Darman menarik dan tubuhnya mematung di tempat. Ada apa, Mas? Perasaanku tidak enak, Dek. Aku hanya menggeleng dan menarik kembali tangannya agar segera mendekat pada rumah tua itu. Semua tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini sudah terlalu jauh untuk menyerah. Dari jarak dekat terlihat 2 orang berpakaian serba hitam berjaga di depan pintu. Aku yakin jika mereka adalah anak buah dari pemilik rumah. Permisi, apa ini rumahnya Ki Kusno? Mereka terlihat saling memandang satu sama lain. Betul, ada perlu apa? Apa boleh saya bertemu dengan beliau? Sebentar. Salah satu pria masuk ke dalam. Mungkin dia akan memberitahukan kedatangan kami pada Ki Kusno. Tak berselang lama, pria bertubuh kurus itu mempersilahkan kami masuk. Tinggal masuk saja dan kamarnya ada di sebelah kiri. Aku hanya mengangguk dan menarik kembali tangan Mas Darman untuk segera mengikuti langkahku. Rumah bilik biasa yang jauh dari kesan angker. Namun saat masuk, ada sesuatu yang menyita perhatian, yaitu lukisan wanita dengan memakai pakaian khas putri raja berwarna hijau. Tatapan mata yang tegas dan wajah yang ayu itu seolah memancarkan sesuatu yang kuat yang tak bisa aku jelaskan. Dek, masuk. Ajak Mas Darman membuyarkan lamunanku. Entah mengapa rasanya enggan berpaling dari lukisan tersebut. Kamar yang dimaksud penjaga tadi sudah di hadapan kami. Aku dan Mas Darman saling pandang. Aku mengerti dari tatapan Mas Darman. Dia ingin bertanya untuk kesekian kalinya tentang keyakinan yang bisa membawa raga ini ke tempat ini. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk lagi. Akhirnya kami segera masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup oleh korden berwarna putih polos. Aku merasakan kembali hembusan angin kencang yang bertiup sampai membuat bulu kuduk merinding. Seketika mata ini menerawang pada ruangan yang gelap dengan pencahayaan yang mengandalkan beberapa lilin di setiap sudut. Masuklah, perintah seorang pria yang masih tidak terlihat. Kami pun segera mendekati sumber suara dan akhirnya jelas sudah siapa yang menyuruh kami masuk. Seorang pria berjanggut panjang dengan perawakan tambun duduk di antara peralatan sesajen. Setauku seperti itu. Akhirnya aku dan Mas Darman duduk di hadapannya. Ada tujuan apa kalian datang kemari? Tanyanya dengan suara yang menggelegar.
Aku dan Mas Darman tak ada yang mau menjawab. Kami malah saling berpandangan kembali, seperti memberi perintah satu sama lain. Aku pun menelan ludah dan memberanikan diri untuk menyebutkan maksud dan tujuan. Kami ingin kaya, Ki. Jawabku singkat. Kekayaan apa yang ingin kalian capai? Tanya Ki Kusno seperti meledek. Aku ingin harta yang banyak tanpa embel-embel lelah bekerja. Pria itu menyalakan rokok dan meniupkan asapnya ke arah kami. Aku hanya mengibas dengan tangan secara perlahan. Gampang, tapi yang sulit adalah syarat yang harus kalian penuhi saat harta itu sudah berada dalam genggaman. Terkadang manusia suka lupa saat mereka sudah berada di puncak, lupa siapa yang sudah memberi. Aku terdiam sejenak, melirik Mas Darman yang hanya membisu, menatap lurus ke depan. Apa dia kurang yakin dengan jalan yang akan kita ambil saat ini? Aku tertunduk. Jika memang dia tidak yakin, ini semua tidak akan berjalan baik, pikirku. Memang syaratnya apa, Ki? Tanya Mas Darman. Banyak, dan salah satunya adalah tumbal yang harus kalian berikan, termasuk nyawa dari seseorang yang kalian sayangi. Apa kalian sanggup? Hening. Semua terasa begitu sunyi saat kata itu terdengar sangat jelas. Lagi-lagi tak ada jawaban, seolah semuanya terasa berat untuk diungkapkan. Pria itu meniupkan kembali kepulan asap rokok. Itu membuatku kembali tersadar dalam lamunan. Saya siap apapun persyaratannya, ucapku yakin. Mas Darman terlihat menoleh ke arahku, tapi aku tak peduli sama sekali. Siapa namamu? Marni, dan ini suami saya, Mas Darman. Kau sungguh tidak terlihat takut, Marni. Ia terkekeh, seperti menertawakan diriku. Karena sebuah penghinaan atas kemiskinan menutup rapat mata hati saya untuk melihat sebuah kebenaran. Saya mohon, Ki, penuhi permintaan ini. Pintaku memaksa. Dia menatapku dingin. Suasana berubah menjadi hening. Sementara aku membalas tatapan itu seperti memberi keyakinan jika memang ini jalan yang ingin kutempuh. Baiklah, kembalilah malam Jumat nanti dengan membawa sesajen yang lengkap. Kalian akan kupertemukan dengan Nyai Gayatri. Siapa itu, Ki? Tanya Mas Darman. Dia baru mau membuka suaranya kali ini. Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang pulang dan persiapkan semuanya. Baik, Ki, terima kasih. Ucapku menunduk. Akan kupersiapkan segalanya sampai menemukan kehidupan yang lebih baik. Tak peduli jurang mana yang akan kulewati. Sekalipun harus tersungkur sampai lapisan terdalam. Niat dan tekad ini sudah bulat. Persetan dengan apa yang mereka katakan tentang baik dan buruk. Yang jelas aku ingin bahagia dengan semua yang akan didapatkan nanti. Seperti yang dipaparkan Ki Kusno, malam ini aku dan Mas Darman mengikuti langkahnya untuk menemui sang pemberi kekayaan. Keheningan malam dan cahaya bulan purnama akan menjadi saksi ketika sang ratu memberikan segala kekuasaannya. Di atas tebing tinggi, ditemani suara desir ombak, aku berdiri dengan penuh percaya diri. Harapan akan kejayaan sudah berada di depan mata. Kini tak ada yang mampu menggoyahkan langkah kami. Ki Kusno mulai mempersiapkan sesajen yang sudah kami bawa sesuai perintahnya. Dengan menghadap ke arah laut, dia mulai bersila dan menyatukan kedua telapak tangannya dibarengi dengan mantra-mantra yang terdengar samar. Sementara aku dan Mas Darman hanya duduk di belakang mengikuti segala arahannya. Hembusan angin laut begitu kencang membuatku sesekali meniup telapak tangan. Wahai penguasa laut, terimalah persembahan dari kami. Bukalah pintu menuju gerbang sang ratu. Izinkan kami memasuki alam yang tak dapat kami tembus. Pinjamkan kekuatanmu, berikan pada kami. Teriak Ki Kusno dengan merentangkan tangannya dan menyatukannya kembali. Seketika ombak riuh
lolongan anjing menggema membuat suasana semakin mencekam. Alam pun gencar meniupkan udara yang membuat tubuhku terasa bergetar. Tunggu, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara gamelan dengan samar-samar. Pundakku terasa begitu berat saat ini dan kepalaku sangat sakit. Kenapa, Dek? Ucap Mas Darman. Mungkin dia melihatku memijit kepala beberapa kali. Mas mendengar sesuatu. Mendengar apa? Suara gamelan itu, Mas. Mas Darman hanya menggeleng pelan. Kepalaku semakin sakit dan semua terasa begitu melayang. Entah hawa aneh apa yang aku rasakan. Semua terasa begitu kuat dan berbeda. Sungguh aku tidak bisa menjelaskan ini secara lisan. Tahan. Tiba-tiba saja Ki Kusno berteriak seperti itu. Aku dan Mas Darman hanya bertatapan, memberi isyarat jika kami tidak mengerti dengan apa yang Ki Kusno lontarkan. Marni, pusatkan pikiranmu. Jangan sampai kau lengah dan menyerahkan dirimu pada alam. Suara Ki Kusno meracau tidak jelas. Lawan sebisamu. Tegasnya lagi. Aku hanya mengangguk, meskipun dia tidak melihatnya. Tapi aku yakin jika dia mengetahuinya. Tiba-tiba saja suara gamelan itu menghilang seketika. Sakit kepala dan hawa aneh yang merasuk tadi pun hilang dengan sendirinya. Ki Kusno berdiri dari tempat bersila dan mengajak kami pergi. Sudah selesai, Ki? Tanya suamiku. Belum, kita akan turun dari tebing ini dan masuk ke dalam gua di ujung sana. Kalian akan bertemu Nyai di tempat itu. Aku dan Mas Darman kembali saling pandang. Tak ada pertanyaan satu sama lain yang bisa dilontarkan. Kami hanya bisa mengikuti semua perintah dari Ki Kusno untuk mengikuti langkah kakinya. Mata ini mulai menerawang saat lelaki tua itu mengajak kami masuk ke dalam gua yang sangat gelap. Suara gemercik air dan decitan kelelawar menambah kesan mistis yang sangat kuat. Ki Kusno mulai menyalakan obor yang sudah tersusun dengan rapi pada setiap sudut gua. Ini adalah tempat pertapaan, tempat berinteraksi antara aku dan Nyai Gayatri. Aku tekankan pada kalian untuk tetap fokus saat acara pemanggilan nanti. Jangan saling berbicara satu sama lain. Baik, Ki, jawabku dan Mas Darman bersamaan. Satu lagi, aku akan membiarkan kalian berinteraksi sendiri. Masalah perjanjian kalian dengan Nyai bukan urusanku lagi. Kalian mengerti? Aku mengangguk perlahan. Baiklah, kita mulai. Ucap Ki Kusno yang langsung duduk di antara kain putih yang sudah direntangkan. Di atasnya tampak beberapa macam bunga dan kendi berisikan dupa yang menancap. Pria itu mulai menyalakan dupa satu persatu. Duduklah, tutup mata kalian dan posisikan tubuh kalian seperti sedang bertapa. Jangan pernah buka mata sebelum ada yang memberi perintah. Suruh Ki Kusno dengan tegas. Mas Darman pun langsung melakukan apa yang diperintahkan. Sementara mata ini memandang wajahnya sesaat, ingin sekali berkata jika saat ini perasaanku takut. Tapi Mas Darman pasti akan menertawakan sikapku ini. Tidak, aku tidak boleh lemah saat semua sudah akan terjadi. Aku menarik nafas dalam-dalam dan segera memosisikan diri seperti yang suamiku lakukan. Semua terasa begitu hening dan pengap. Ingin sekali membuka mata dan menyaksikan apa yang terjadi. Tapi semua harus dijalani sesuai apa yang diperintahkan. Wangi dupa sudah mulai tercium. Aku yakin jika Ki Kusno sedang melakukan ritualnya. Nyai, aku mengundangmu untuk datang kemari. Hadirlah dengan membawa kekuatan dan kekuasaanmu. Ucap Ki Kusno memecah kesunyian di dalam gua. Datanglah Nyai, datanglah. Pundaku terasa berat kembali dan suara itu hadir dengan sangat jelas. Bukan suara gamelan seperti di awal, tapi ini adalah suara ular berdesis. Kenapa? Kenapa tubuhku terasa sangat kaku?
Apa ini? Ada sesuatu yang sedang menggerayangi tubuhku saat ini dan baunya sangat busuk. Rasa mual mulai menembus perutku karena bau yang tak bisa kutahan. Tidak, aku yakin ini hanya ujian untuk menguji keyakinanku. Bau itu menghilang perlahan, sekarang berganti dengan wangi dari bunga melati yang begitu pekat. Apa dia sudah hadir? Kereta kencana, itu suara kereta kencana. Dia datang, akhirnya dia datang. Nyai sudah hadir di tengah-tengah kami. Buka mata kalian, perintah Ki Kusno. Mata ini terbuka secara perlahan. Kian lama semakin jelas siapa yang ada di hadapan kami. Sosok wanita cantik berwajah dingin dan bermata tegas, dengan baju serba hijau bak ratu kerajaan. Ada apa? Kau memanggilku? Ampun Nyai, maaf jika saya lancang memanggilmu, tapi ada yang ingin bertemu denganmu. Ki Kusno membalikkan wajah dan menganggukkan kepala. Aku mengerti jika dia memberi kesempatan untukku dan Mas Darman untuk mengutarakan maksud dan tujuan. Dengan menarik nafas, aku berkata, Nyai, saya Marni beserta Mas Darman ingin meminta kekayaan kepadamu. Apapun persyaratannya akan saya penuhi, ucapku tanpa menatapnya. Keheningan kembali menyelimuti. Suara gagak terdengar begitu nyaring. Kau yakin akan menjadi pengikut setiaku? Tanya Nyai dengan nada dingin. Yakin, Nyai. Kembali hening. Jika begitu, biarkan suamimu di sini untuk melayaniku. Pertanyaan itu begitu menggelegar di telingaku. Aku segera mengangkat wajah dan mengalihkan pandangan ke arah Mas Darman yang masih menatap lurus ke depan. Haruskah ini semua kulakukan? Aku berpikir keras dengan permintaan Nyai untuk memberikan suamiku kepadanya. Apa yang harus aku jawab? Sementara Mas Darman hanya terdiam, tak memberi masukan. Apa saat ini dia marah atau menyerahkan semua keputusan ini kepadaku? Baiklah, aku tak ingin semua berakhir sampai di sini. Saya setuju Nyai, ucapku lantang. Terlihat dari sudut mata, Mas Darman menoleh dan menatapku murka. Aku tidak peduli, dia yang sudah memaksa melakukan ini dengan penghasilannya yang pas-pasan. Nyai tersenyum simpul ke arahku. Baik, jika begitu, tinggalkan tempat ini. Perintah Nyai. Aku mengangguk dan memberi penghormatan terakhir untuk Nyai. Lantas bergegas pergi tanpa menoleh ke arah Mas Darman. Langkahku terasa gontai. Pikiranku hanya terpusat pada Mas Darman di sana. Mengapa aku menjadi manusia yang paling jahat saat ini? Aku tidak menyangka jika harta bisa membuat seseorang menjadi buta mata dan hati. Ucap Ki Kusno memecah keheningan di tengah perjalanan kami. Sunyi kembali, aku tidak ingin menanggapi perkataan Ki Kusno. Itu hanya akan membuat perasaan bersalah ini kian bergemuruh. Apa? Tidak, aku tidak boleh merasa bersalah. Miskin hanya akan menjadikan kita manusia paling hina di antara manusia yang kaya. Perjalanan ini berakhir. Aku baru saja sampai di rumah yang pengap milik ibu mertua. Kubuka pintu kamar ibu dan menatap wanita yang sudah tak berdaya itu. Seperti biasa, dia hanya berbaring karena sakit yang dideritanya. Kembali kututup pintu dan segera ke kamar untuk beristirahat. Mataku kembali disuguhkan pada pemandangan yang tak pernah berubah. Kamar kecil dengan 4 orang penghuni. Aku, Mas Darman, dan kedua anakku, Lisa dan Fahmi. Aku menghampiri anak-anak di tengah tidurnya yang lelap. Ibu dari mana? Tanya Lisa, anak perempuanku yang berumur 17 tahun. Sepertinya dia terbangun karena suara pintu yang berdecit. Maklum saja, pintu sudah kusam termakan usia. Ibu baru pulang mencari kerja, Nak. Ayah mana? Apa yang harus aku jawab pada Lisa? Ibu lelah, kamu lanjutkan tidurmu.
Aku membaringkan diri dan membelakanginya. Lagi-lagi rasa bersalah ini muncul. Rasa yang membuatku ingin memutar waktu untuk tidak melakukan semua ini. Sudah seminggu Mas Darman tidak ada di rumah. Apalagi Fahmi selalu merengek menanyakan ayahnya yang tak kunjung pulang. Mungkin karena umurnya masih 5 tahun, masih membutuhkan figur ayah di sampingnya. Terdengar suara ketukan pintu. Siapa yang bertamu sepagi ini? Sebentar. Aku menghentikan aktivitas mencuci piring dan segera membuka pintu. Mataku dibuat tak percaya kedatangan seseorang di hadapanku. Mas Darman, ucapku seraya memegang pundaknya, menatap tubuhnya dari atas sampai bawah, berharap jika ini memang suamiku yang pulang dengan keadaan selamat. Iya Marni, aku sudah pulang. Dia langsung memelukku erat. Ayo masuk, aku punya hadiah untukmu. Ajaknya sambil mengangkat kresek besar yang ia perlihatkan padaku. Kami segera masuk dan bergegas menuju kamar. Tanpa menunggu waktu, Mas Darman menumpahkan isi kresek yang membuat mata ini membelalak. Emas yang banyak dan setumpuk uang kertas yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mulutku ternganga menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang miskin seperti kami. Kita kaya, Mas. Iya Marni, kita kaya. Kita jadi orang kaya. Aku dan Mas Darman berpelukan, melepas kebahagiaan yang baru saja dimulai. Tapi Mas, apa yang terjadi di sana? Tanyaku melepaskan pelukan. Mas Darman tertunduk, ia terlihat memikirkan sesuatu. Rasa penasaran ini semakin kuat dengan sikap bungkamnya. Duduklah, akan kuceritakan. Aku mengangguk dan mengikutinya untuk duduk di tepi ranjang. Saat itu, aku tak menyangka jika Marni bisa mengorbankanku sebagai ambisinya menjadi kaya. Bahkan dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak atau menerima tawaran Nyai saat ini. Ada apa dengan Marni? Hatimu sudah benar-benar buta. Jika aku tidak menghargai keberadaan Nyai, aku sudah beradu argumen dengannya. Marni melangkahkan kakinya keluar gua tanpa menoleh ke arahku sedikit pun. Sialan, bisa-bisanya dia meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Cercarku dalam hati. Darman, ikutlah denganku. Aku hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Nyai. Sepertinya ia akan membawaku masuk lebih jauh ke dalam gua. Takut, aku sangat takut jika ia akan menjadikanku tumbal atau membunuh. Bahkan mencapik tubuhku untuk jadi persembahan para jin di dalam sana. Ini gara-gara kamu, Marni. Mataku terbelalak melihat ruangan kamar yang begitu indah dengan hiasan ornamen berwarna hijau dan wangi bunga-bunga yang begitu menyengat. Ampun Nyai, kenapa saya dibawa ke sini? Tanyaku memberanikan diri. Nyai tertawa dengan begitu menggelegar. Tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan dan mataku tertutup seketika. Apa benar yang aku lihat? Siapa yang kini ada di hadapanku? Wanita cantik berkebaya merah dengan sanggul yang membuatnya terlihat begitu anggun. Apa ini Nyai? Nyai merubah penampilannya, tapi untuk apa? Tidak usah kaget, Mas. Aku akan menemanimu malam ini. Ucapnya dengan suara yang lembut. Dia menghampiriku dan membuka semua yang melekat di badan ini. Aku menikmatinya, menikmati semua adegan demi adegan malam ini. Hanya bisa pasrah saat raga ini bersatu dengannya. Ketakutan berubah menjadi kenikmatan yang tidak pernah kudapatkan dari Marni. Wanita itu membuatku lemah dalam semalam. Kami merebahkan badan, istirahat dari sisa lelah yang melanda. Wanita itu tersenyum dan masih bersandar di dadaku. Tidak ada wajah Nyai yang datar dan tegas. Yang ada hanya seorang wanita luwes dan juga anggun. Setelah pulang nanti, katakan pada istrimu jika aku meminta ruangan khusus untuk pemujaan dan penyambutanku. Ucapnya manja.
Baik Nyai, ada lagi. Setiap malam Jumat, siapkan sesajen seperti biasa. Tapi aku minta 5 ekor ayam hitam sebagai tumbal. Semudah itu mendapat kekayaan. Kenapa tidak dari dulu aku melakukan semua ini? Kamu jangan senang dulu, Mas. Apa maksud dari perkataannya? Apa dia bisa membaca pikiranku? Setiap bulan purnama, aku minta tumbal manusia. Apa kamu sanggup mencari korban untuk persembahan sebagai wujud kesetiaanmu? Begitu ceritanya Marni. Jelas Mas Darman. Cerita Mas Darman sedikit membuatku cemburu, namun aku harus menghapus rasa ini. Aku harus bersikap tidak peduli. Buktinya semua yang kuinginkan sudah dalam genggaman. Marni, siapa yang akan kita korbankan untuk persembahan pertama pada Nyai? Tidak mungkin kita menumbalkan anak kita sendiri kan? Aku berpikir bagaimana caranya agar semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Sebuah ide gila menari-nari dalam pikiranku. Tapi apa suamiku akan menyetujui ide ini? Mas, aku punya seseorang yang akan kita tumbalkan. Tapi aku takut kamu tidak setuju. Siapa? Ibumu, Mas. Aku menatap rumah mewah dengan tersenyum puas. Yang kami lakukan setelah mendapat harta adalah membeli rumah layak dan meninggalkan rumah kumuh milik ibu mertuaku. Bagus sekali rumahnya, Bu, ucap Lisa dengan sangat antusias. Senyumku semakin lebar melihat anak-anak yang begitu bahagia dengan rumah barunya. Rumah 2 lantai dengan dominasi cat berwarna putih dan gold memberi kesan mewah dan elegan. Kami sudah mengatur semua kamar masing-masing, termasuk kamar ritualku untuk bertemu dengan Nyai. Mas, antarkan ibu ke kamar. Aku ingin bicara. Mas Darman mengangguk dan mendorong wanita yang sudah seperti robot itu masuk ke kamarnya. Sungguh aku sudah bosan mengurus nenek tua itu. Semoga Mas Darman mau menuruti keinginanku untuk melenyapkan dia. Tak berselang lama aku mendengar suara bel. Padahal kita baru pindah, tapi sudah ada tamu yang berkunjung. Sebentar, aku segera menghampiri pintu dan membukanya. Assalamualaikum, ucap seorang pria dengan memakai pakaian seperti ustadz dan pria di sebelahnya yang ku tahu adalah RT di wilayah ini. Waalaikumsalam, aku membalasnya dengan tersenyum ramah. Mas Darman yang baru keluar dari kamar langsung menghampiri kami. Maaf, saya mengganggu. Saya hanya ingin berkenalan dengan tetangga baru. Nama saya Zul. Orang memanggil saya Ustadz Zul. Dia menyalami kami. Aku dan Mas Darman pun membalasnya. Entah mengapa mata laki-laki itu menerawang terlalu jauh pada rumah kami yang pintunya terbuka dengan lebar. Dan itu membuatku sedikit risih. Bagaimana jika dia merasakan sesuatu yang berhubungan dengan Nyai? Aku tidak boleh membiarkannya terlalu lama di sini. Ada keperluan lagi, Pak? Tanyaku sedikit ketus. Tidak, Bu. Saya hanya ingin bertanya, apa Ibu dan Bapak berencana mengadakan syukuran atas rumah baru ini? Sambung Karta, Pak RT setempat. Maksud Bapak pengajian? Mas Darman menebak pernyataan Karta. Iya, Pak. Biar rumah yang kalian tempati lebih barokah. Sekalian berkenalan dengan tetangga yang lain, bukan? Pengajian, yang benar saja. Sama saja kami mengusir Nyai dari tempat ini. Lagi pula untuk apa berkenalan dengan tetangga yang hanya bisa menyebarkan isu yang tidak penting setiap harinya? Aku harus segera mencari cara agar alasan yang kubuat bisa dipahami mereka. Kebetulan kami masih berbenah isi rumah. Mungkin jika nanti sudah ada waktu, kami akan memanggil bapak-bapak sekalian untuk mengurus semuanya. Jelasku, berharap mereka tidak bertanya ataupun memaksa. Kedua pria itu saling bertatapan. Aku mengerti jika mereka heran dengan sikap ketus yang kami perlihatkan. Namun itu tidak jadi masalah. Toh mereka bukan orang penting yang harus dikenal. Kalau begitu kami pamit, Bu, Pak. Maaf jika sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum.
Ucap Ustadz yang usianya sudah terlihat memasuki kepala 5 itu. Tidak apa-apa Pak, Waalaikumsalam, tutur Mas Darman. Mereka sudah terlihat menjauh. Kami pun kembali masuk ke dalam menyiapkan kamar terbaik sebagai tempat ritual bertemu Nyai. Warna hijau mendominasi ruangan tersebut seperti spray, kelambu, dan lukisan-lukisan sakral lainnya. Bunga sedap malam yang disimpan pada setiap sudut ruangan, serta beberapa dupa yang tertancap dalam guci agar bisa kami nyalakan kapan saja. Semua sudah tertata dengan rapi. Aku dan Mas Darman segera keluar, mengunci pintu agar tak ada yang bisa masuk, kecuali sudah waktunya ritual. Lisa, Fahmi, ayah beritahu agar kalian tidak memasuki kamar ini. Mas Darman sedikit membungkuk menyeimbangi tinggi anak-anak dengan menunjukkan ke arah salah satu kamar. Kenapa? Tanya Lisa terlihat mengernyitkan dahi. Ini tempat kerja kami. Kamu ngerti kan, Lisa? Mas Darman memberi penekanan pada kata-katanya. Terlebih Lisa adalah anak yang selalu ingin tahu dan kritis dalam menanggapi sesuatu hal. Ibu dan ayah nggak macam-macam kan? Pertanyaan dia sedikit menggertak. Aku mulai kesal dengan pertanyaan Lisa yang sudah semakin jauh. Maksud kamu apa? Aku mulai melipat tangan di dada. Ini mulai tidak masuk akal, Bu. Bagaimana bisa kalian kerja hanya beberapa hari, tapi sudah bisa membeli rumah sebagus ini? Terlebih lagi, ibu dan ayah sudah lupa waktunya sholat. Lisa, bentakku. Dia hanya menatapku sinis. Aku hampir lupa jika dia sudah mulai beranjak dewasa dan paham apa yang orang tuanya lakukan. Sudah Marni, ucap Mas Darman menenangkan. Lisa, kembali ke kamar. Mas Darman masih bisa berbicara dengan lembut, sementara aku hanya bisa mengepalkan tangan. Rasanya ingin menampar Lisa yang sudah seenaknya bicara pada orang tuanya sendiri. Kalau ibu dan ayah sampai berbuat aneh untuk mendapatkan semua ini, aku tidak akan menganggap kalian orang tuaku lagi. Ucapnya lantang. Ayo Fahmi, kita pergi. Lisa melangkahkan kaki bersama Fahmi untuk menuju lantai atas. Aku semakin tidak tenang dengan pernyataan anak itu. Apa perlu aku tumbalkan Lisa agar semua berjalan semestinya? Dek, kamu kenapa jadi emosi seperti ini? Dulu kamu tidak pernah memarahi anak-anak meskipun kita hidup susah. Aku menelan ludah. Benar sekali apa yang dibilang Mas Darman. Entah kenapa aku jadi sangat pemarah. Bukan seperti Marni yang sebenarnya. Tutur kata yang orang lain anggap lembut dan sikap yang ramah pada siapapun seolah hilang dengan sekejap. Aku tidak peduli. Mungkin aku hanya sedang lelah saja setelah pindah rumah. Batinku hanya seperti itu. Mas, bulan depan sudah memasuki bulan purnama. Siapa tumbal yang akan kita berikan pada Nyai? Aku berusaha membelokkan pembicaraan. Aku tidak tahu, Dek. Tidak mungkin aku mengorbankan ibuku sendiri. Aku hanya menggeleng. Dia harus berhasil kuhasut agar tidak susah mencari korban. Dia sudah seperti robot, Mas. Apa kamu masih mau memandikan dan merawat dia? Kasihan ibu harus menderita dengan penyakit beratnya. Sepertinya aku berhasil. Mas Darman terlihat berpikir sejenak. Aku berharap jika dia mengatakan iya. Tapi apa? Kamu tidak kasihan? Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus cukup kencang. Entah dari mana angin itu berasal. Padahal pintu sudah ditutup dengan rapat. Bulu kuduku terasa merinding, seperti ada aura berbeda yang kurasakan saat bertemu dengan Nyai. Baiklah, kita lakukan. Jawab Mas Darman dengan tatapan dan kata yang begitu dingin, seperti bukan dia. Apa itu memang Mas Darman? Sudahlah, yang penting aku sudah punya tumbal untuk dipersembahkan kepada Nyai. Sudut pandang Lisa. Aku menggosok mata dan melirik jam dinding dengan rasa kantuk yang luar biasa. Ternyata aku terbangun di tengah malam.
karena jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Entah mengapa rasanya haus sekali. Aku harus turun ke bawah untuk mengambil air minum. Ternyata tidur di lantai atas cukup merepotkan, sampai harus menuruni anak tangga dengan suasana yang begitu gelap. Ya, di sini gelap dan dingin. Sesekali kuusap tengkuk karena hawa aneh yang begitu menusuk, ditambah bau melati yang begitu menyengat. Langkah kaki ini ditemani kegelapan dan suara detak jam yang begitu kencang. Aku mencoba menepis perasaan takut itu dan segera berlari kecil ke arah dapur seraya bergegas mengambil minum. Seperti kata guru mengajiku dulu, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Saat minum, sudut mata ini menangkap bayangan yang berjalan dengan perlahan. Dari belakang tampaknya itu ibu. Ya, sudah kupastikan itu adalah ibu. Namun mengapa dia membawa pisau? Bu, itu ibu kan? Tanyaku sembari melangkahkan kaki mengikutinya dari belakang. Dia tetap tidak menjawab dan berjalan sangat pelan menuju kamar nenek. Aku sangat mengenal ibu, bahkan dari cara berjalan pun aku merasa ini berbeda. Ibu mau kemana? Kenapa ibu membawa pisau? Tanyaku kembali. Ibu tetap tidak menggubrisnya. Mungkin aku harus terus mengikuti ibu. Sebenarnya jika dia tidak membawa benda tajam, aku tidak akan peduli kemanapun ibu pergi selama masih di dalam rumah ini. Namun rasa takut ini menguat melihat apa yang digenggamnya. Apa yang akan ibu lakukan? Apa ibu akan membunuh nenek? Ibu membuka pintu dan masuk ke kamar nenek. Pintu kamar itu terbuka lebar. Aku melihat ibu mengangkat pisau tepat di atas tubuh nenek. Sementara tubuh nenek terlihat bergerak sedikit demi sedikit. Aku yakin jika nenek sedang dalam keadaan takut. Keringat dingin ini mulai menjalar di pelipis dan jantungku berdetak tak beraturan. Dengan kaki yang masih kucoba gerakan. Bu, ibu mau apa? Tanyaku dengan berteriak dan terisak. Ibu, berhenti bu. Ibu beberapa kali menusukkan pisau pada tubuh nenek. Darah mulai membasahi spray berwarna putih dan membanjiri lantai. Tubuhku ambruk ke bawah dengan tangisan yang kian menjadi. Menyaksikan peristiwa mengerikan yang tak pernah terbayang sedikit pun. Tusukan itu berhenti, namun dengan perlahan kepala ibu mulai berputar ke arahku. Mataku terbelalak menyaksikan wajah ibu dipenuhi sisik ular dengan iris mata berwarna putih. Ibu menyeringai, tawanya pun menggelegar. Ibu, astagfirullahalazim. Kulafatkan kalimat istighfar beberapa kali. Nafasku terasa terengah-engah dan keringat bercucuran begitu deras. Mimpi macam apa ini? Aku melirik jam di dinding dan masih menunjukkan pukul 12 malam. Mimpi mengerikan ini membuatku merasa sangat haus. Aku segera turun dari tempat tidur dan bergegas menuju dapur untuk mengambil minum. Ibu, aku melihat ibu tengah berdiri di sudut dapur seperti apa yang kulihat dalam mimpi. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Lantas aku berlari dan menarik tangan ibu. Lisa, ibu melepaskan tangannya secara paksa. Kamu ibuku kan? Kamu kenapa sih? Lantunan kalimat istighfar kembali kuucap dengan mengusap wajah beberapa kali. Bu, aku mimpi buruk bu. Di mimpi itu ibu membunuh nenek dengan cara yang sangat kejam. Aku terisak, tubuhku pun bergetar secara perlahan, berusaha menahan tangis. Ibu mengusap lembut bahuku. Itu cuma mimpi, Lisa. Aku mengusap air mata dan menatap ibu dengan tajam. Aku ingin bertanya pada ibu. Tanyakan saja, apa yang akan ibu lakukan pada nenek? Mata ibu terlihat menyipit, seperti tak suka dengan pertanyaan yang kulontarkan. Namun aku tetap memasang wajah datar
dan sedikit menebak arti dari tatapan ibu. Apa anak ibu ini berpikir jika ibunya jahat? Ibu melipat tangannya di dada. Aku hanya tertunduk lesu, tak mampu menjawab apa-apa. Apa aku akan menjadi anak durhaka jika menuduh orang tua sebagai seseorang yang jahat? Perasaan ini mengatakan jika ada sesuatu yang tidak beres yang dilakukan ayah dan ibu dalam mencari kekayaan. Mereka tidak pernah terlihat bekerja, tapi harta kami sangat banyak. Apa mungkin? Lisa, kamu tidak apa-apa kan? Panggilan ibu membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng perlahan dan mencoba tersenyum dengan sedikit dipaksakan. Kalau begitu, kembali ke kamar. Besok kamu harus sekolah kan? Aku mengangguk lantas melangkahkan kaki ke kamar. Aku berinisiatif untuk sholat tahajud terlebih dahulu sebelum tidur kembali. Semoga saja dengan sholat bisa sedikit menenangkan dan menghilangkan ketakutan ini. Aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan niat yang sudah bulat. Allahu Akbar. Baru saja mengucap takbir pertama, suara kenop pintu diputar beberapa kali. Konsentrasiku buyar dan melirik ke arah kenop yang bergerak lumayan cepat. Siapa di luar? Hening, tak ada jawaban. Aku bersiap dalam posisi sholat kembali. Namun suara kenop pintu lebih kencang dari sebelumnya. Tatapanku kembali diarahkan ke sana. Ibu, ayah, apa itu kalian? Gerakannya semakin cepat. Aku memundurkan tubuh beberapa langkah. Jantung ini mulai berdetak tak karuan. Tubuhku bergetar hebat karena rasa takut yang mulai menyerang kembali. Siapa? Aku berteriak. Pandanganku mengarah ke bawah karena merasa ada yang mencengkeram kaki ini dengan sangat kuat. Sebuah tangan berwarna lebam dengan kuku yang panjang menarik tubuhku sampai jatuh tersungkur. Ibu, ayah, tolong! Aku terseret ke belakang secara perlahan. Sekuat tenaga kulawan dengan memajukan tubuh ini beberapa kali. Namun cengkraman dan tarikannya semakin kuat. Tolong! Tolong aku! Teriakku dengan nada terisak. Tangisanku semakin mengencang, berharap ibu dan ayah datang untuk menolong. Aku sudah tidak kuat menahan tarikan ini. Tubuhku melemah dan terbanting entah kemana. Kepala sakit, pandangan pun buyar. Yang terlihat hanya samar-samar. Ibasan ekor bersisik melintas di hadapanku. Dan akhirnya gelap. Kembali ke sudut pandang Marni. Aku masuk ke sebuah kamar dengan membawa sarapan di atas senampan dan meletakkannya pada meja sisi ranjang. Gorden masih tertutup rapat. Kubuka perlahan agar matahari pagi bisa masuk dengan leluasa. Gadis itu masih terlelap. Kubelai pucuk kepalanya dengan lembut sampai akhirnya mata itu mulai terbuka perlahan. Ibu, gadisku memelukku dengan erat sembari menangis ketakutan. Aku hanya membalas dekapan itu dengan membelai rambutnya yang panjang. Tenanglah Lisa. Aku mencoba menjadi sosok ibu yang selalu ada di saat ia membutuhkan. Aku takut, Bu. Aku tak bisa berkata apa-apa selain membalas pelukannya yang begitu erat dengan tubuh bergetar hebat. Apa yang terjadi padaku, Bu? Aku hanya tersenyum dan menghapus air mata yang sudah membasahi pipi merahnya. Katakan, Bu. Ibu tidak tahu, Lisa. Ibu hanya mendengar teriakanmu. Saat masuk, kamu sudah dalam keadaan tergeletak di ujung sana. Jelasku menunjukkan salah satu ujung kamar. Lisa membuang tatapannya dariku. Dari wajahnya terlihat jika ia bingung dengan apa yang terjadi semalam. Lisa menarik lutut dan memeluknya erat. Ia seperti seseorang yang kehilangan arah. Sebagai seorang ibu, hatiku sakit melihat putri yang sangat kucintai dalam keadaan seperti ini. Lisa, dengarkan ibu. Ceritakanlah semua bebanmu. Ibu siap mendengarkan. Aku berusaha membujuknya agar dia bisa melepas segala rasa yang membuatnya seperti ini. Pandangannya kembali mengarah kepadaku. Ia mengambil kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Tolong percaya padaku, Bu.
Semalam saat aku mau sholat tahajud, ada tangan yang begitu mengerikan menarik pergelangan kakiku, Bu, sampai aku jatuh. Ibu melihatku masih memakai mukena kan? Lisa, itu hanya... Ibu, aku tidak berbohong. Ibu harus percaya padaku, Bu. Air mata Lisa semakin berderai. Aku semakin tidak tega melihatnya seperti ini. Aku merasa menjadi orang yang begitu jahat. Namun, ego mengatakan jika semua ini untuk kebahagiaan keluarga kami. Ya, Ibu percaya. Sekarang kamu makan dan beristirahatlah. Perintahku dan menghapus air matanya kembali. Temani aku ya, Bu. Aku hanya mengangguk. Tidak tega rasanya meninggalkan Lisa dengan keadaan bingung dan ketakutan seperti ini. Tentu saja aku mengetahui apa yang terjadi pada Lisa malam tadi. Setelah dari dapur, aku kembali ke kamar, merebahkan badan yang masih dikuasai oleh kantuk. Baru saja memejamkan mata, sayup-sayup terdengar suara teriakan minta tolong. Aku segera bangun kembali dan memastikan suara yang terdengar cukup jauh. Terlintas dalam pikiranku jika itu adalah suara Lisa. Mas, bangun mas. Aku menggoyangkan tubuh Mas Darman berkali-kali. Mas, bangun. Itu ada suara minta tolong. Mas Darman tak menjawab. Ia malah membelakangiku dan menutup telinganya dengan bantal. Tanpa pikir panjang, aku segera turun dari ranjang dengan hati-hati. Karena takut membangunkan Fahmi dan bergegas mencari di mana suara tersebut berasal. Aku menoleh ke kamar sebelah. Tidak mungkin jika ibu mertuaku yang berteriak. Sudah jelas dia tak lebih dari boneka hidup. Anak tangga mulai kunaiki satu persatu dengan perlahan. Tengkuk ini terasa begitu dingin. Entah kenapa aku merasakan kehadiran Nyai malam ini. Padahal ini bukan malam pemanggilannya. Apa mungkin Nyai sedang berada di sini? Tapi untuk apa? Aku sudah berada tepat di depan kamar Lisa. Rasanya aneh. Hawa itu semakin menguat dengan bau khas bunga melati yang tercium tajam. Ibu, ayah, tolong aku! Teriakan Lisa. Iya, itu Lisa. Aku segera memutar kenop pintu beberapa kali, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Lisa, kamu baik-baik saja kan? Hening, tak ada teriakan lagi atau bahkan jawaban. Lisa, Lisa, buka! Seruku dengan sedikit mengetuk pintu. Masih tetap tak ada jawaban. Aku membuka paksa pintu itu dan akhirnya terbuka. Mata ini terbelalak melihat putriku yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan masih mengenakan mukena. Lisa! Teriakku dengan setengah berlari menghampirinya. Bingung, hanya itu yang kurasakan saat ini. Ada apa dengan putriku? Aku terperanjat saat jendela tiba-tiba saja terbuka, disusul dengan angin yang begitu kencang. Bebauan yang sering kuhirup kini terasa lagi. Cahaya silau itu muncul dari balik jendela, membuatku menutup mata beberapa saat. Apa itu Nyai? Marni. Aku segera membuka mata perlahan. Ya, kini sosok wanita berwajah tegas itu berdiri di hadapanku. Ampun Nyai. Ucapku menyatukan telapak tangan dan menunduk, memberi penghormatan padanya. Kau pasti kaget dengan keadaan putrimu yang seperti itu. Ucapnya datar, tapi begitu menusuk. Aku hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya. Anakmu melakukan sesuatu yang akan membuatku sulit untuk masuk ke dalam rumah ini. Dahiku mengerenyit, mencoba mencerna pernyataan Nyai. Apa itu Nyai? Saya tidak paham dengan pernyataan Nyai. Jelasku memberanikan diri. Jangan pura-pura bodoh, Marni. Anakmu akan melakukan ibadah, dan itu sesuatu yang paling tidak kusukai. Jantungku berdegup kencang mendengar nada bicara Nyai yang semakin meninggi. Kuingat Lisa memang anak yang taat dalam beribadah. Itu pun kami yang mengajarkannya saat jalur sesat ini belum melintas dalam pikiran. Apa yang harus saya lakukan Nyai? Tanyaku dengan nada bergetar. Apa
Apa kau sudah punya tumbal pertama untuk dipersembahkan kepadaku nanti? Aku terdiam beberapa saat dan meyakinkan diri dengan jawaban yang akan kulontarkan kepada Nyai. Sudah Nyai, siapa yang akan kau tumbalkan? Ibu mertuaku Nyai. Seketika tawa Nyai menggelegar mengisi ruangan yang hampa. Suara gagak ikut serta membuat hawa mistis ini kian menusuk. Kau manusia paling jahat yang pernah kutemui Marni, seru Nyai dengan setengah berteriak. Dendam ini sudah terlanjur melekat dalam hati. Lebih cepat dia mati, maka dendamku akan terbalaskan, Nyai. Nyai kembali tertawa dalam keheningan. Bulu kuduku seketika merinding. Manusia serakah dan penuh dendam sepertimu memang pantas mendapatkan kekayaan dariku. Aku tersenyum tipis. Aku tak akan setega ini jika wanita sialan itu tidak menyakiti perasaanku. Teringat dulu saat dia menghina, merendahkan, bahkan menyebutku menantu tidak berguna. Dia selalu membicarakan kejelekan menantunya pada tetangga sekitar rumah. Dan itu membuat hatiku begitu terluka. Padahal aku sudah berusaha membahagiakan Mas Darman sebisa mungkin. Berusaha menjadi istri yang baik. Namun ibu tak pernah menganggap semua pengabdianku. Bagi ibu, menantunya ini tak lebih dari sampah. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada ibu. Dan kematiannya adalah kebahagiaan yang kutunggu sejak lama. Marni, aku menoleh dan menatap Nyai. Bukan ibu mertuamu yang harusnya kau tumbalkan, ucapnya datar. Lantas siapa Nyai? Anakmu. Dia yang akan menjadi benalu dalam setiap ritualmu. Apa? Aku harus menumbalkan Lisa? Hatiku begitu tertusuk jika harus membayangkan putri yang kucintai menjadi korban sebuah ego. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana Marni? Aku terdiam menatap Nyai dengan tubuh yang gemetar dan kembali mengarahkan tatapan pada Lisa yang sedang dalam pangkuanku. Apa yang harus aku lakukan? Bulan purnama telah tiba, hari di mana tumbal akan kami berikan kepada Nyai. Perjanjian sudah kusepakati tanpa sepengetahuan Mas Darman. Ia tak boleh tahu tentang apa yang aku janjikan pada Nyai. Kami merapikan kamar untuk pemanggilan Nyai. Sesajen dan syarat lainnya sudah tersedia dengan rapi. Entah mengapa pikiranku selalu teringat pada Lisa. Padahal keadaannya berangsur pulih dan sudah bisa masuk sekolah kembali. Marni, panggilan dari Mas Darman membuatku terperanjat. Iya Mas, kamu kenapa? Aku menggeleng perlahan. Dia tidak boleh tahu dengan apa yang kupikirkan. Aku akan menjadi seorang pengecut di mata Mas Darman jika ia mengetahui ketakutan dalam hatiku tentang keadaan keluarga kami ke depannya. Apa sudah selesai semuanya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Mas Darman yang sedang menyiapkan berbagai macam bunga berhenti dan mengangguk. Sudah kok Dek, ucapnya menyimpan semua peralatan di atas meja. Aku harus bertanya sekali lagi pada Mas Darman, apa dia sudah yakin untuk menumbalkan ibunya sendiri? Mas, apa kamu sudah yakin? Tanyaku memberanikan diri. Yakin apa? Yakin untuk... Terdengar suara Fahmi menangis dari kamar kami. Mas Darman segera berdiri dan lalu meninggalkanku sendiri di kamar ini. Mas Darman memang sangat menyayangi Fahmi. Terlebih saat aku hamil, dia sangat menginginkan anak laki-laki. Dan kehadiran Fahmi menjadi kebahagiaan tersendiri untuk suamiku. Ada yang membuatku bingung kali ini. Mengapa suamiku tidak menyinggung masalah tumbal? Padahal hari ini adalah penyerahan tumbal pertama kepada Nyai. Apa dia memang sudah menyerahkan segalanya kepada aku? Sial. Kepalaku kali ini berdenyut, perutku pun terasa mual. Aku memijit kepala secara perlahan. Kamu kenapa, Dek? Tanya Mas Darman yang baru saja kembali. Kepalaku pusing, Mas, perutku mual. Aku menutup mulut karena rasanya seperti ingin muntah. Kamu sudah makan? Sudah Mas,
Tapi, Pak, tiba-tiba saja perutku terasa tidak enak. Aku segera berdiri dan berlari sambil menutup mulut untuk pergi ke kamar mandi. Rasanya ingin mengeluarkan semua isi perut yang terasa begah. Namun yang keluar hanyalah sebuah suara. "Dek, kamu baik-baik saja?" "Iya, Mas." "Kamu kenapa, Dek?" "Aku mual, Mas. Tapi setelah ku ingat lagi, sepertinya aku telat sudah 1 minggu." Jelasku dengan nada lesu. "Jangan-jangan kamu hamil?" "Aku bahagia, Dek." Mas Darman memeluk tubuh mungilku dengan erat. "Hamil? Tidak mungkin rasanya. Fahmi saja masih kecil. Entah mengapa aku tidak bahagia sama sekali dengan kabar ini." Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan aku mencampur obat tidur ke minuman Lisa agar dia terlelap dan tidak mengganggu ritual malam ini. Sebelum masuk ke dalam ruangan ritual, aku menunggu Mas Darman di depan pintu dengan berbolak-balik ke sana kemari. Kenapa hatiku harus tidak yakin seperti ini? Mas Darman datang dengan menenteng beberapa ekor ayam hitam sebagai perlengkapan ritual kami malam ini. Dari wajahnya terlihat sangat datar. Bahkan tak ada raut sedih akan menghadapi kenyataan jika ibunya akan pergi untuk selamanya. "Mas, tunggu." Aku meraih tangannya, mencegahnya untuk masuk ke dalam. "Apa kamu yakin untuk menumbalkan ibu?" Mas Darman mengangguk perlahan. Aku mengusap tengkuk, merasakan hawa aneh saat tatapan kami bertemu. Mungkin hanya perasaanku saja. Harusnya aku bahagia dengan kematian ibu mertuaku itu, bukan? Kami masuk ke dalam untuk melaksanakan ritual. Duduk bersila di antara sesajen dengan beralaskan kain putih. Kepulan asap dari dupa dan kemenyan sudah sangat terasa. "Fokus," perintah Mas Darman kepadaku. Telapak tangan saling bersatu, mata mulai terpejam, dan mantra mulai berucap dari bibir. Kurasakan hembusan angin menerpa ruangan membuat hawa semakin menusuk. Samar-samar terdengar suara gamelan dengan diikuti tembang yang dilantunkan Mas Darman. Begitu mendayu. Kepalaku sakit. Ini persis seperti apa yang kurasakan di pantai saat pertemuan pertama dengan Nyai. Aku harus fokus dan tidak boleh kalah, seperti apa yang dijabarkan oleh Ki Kusno. Kembali ku baca mantra. Suara gamelan itu pergi menjauh, seiring berganti dengan suara kereta kencana. Ya, Nyai kian mendekat. Aku tersenyum tipis, dendamku akan terbalas malam ini. Hembusan angin terasa kian mengencang, dibarengi dengan burung gagak seolah bersorak dengan kedatangan sang penguasa bumi dan lautan. Cahaya kedatangan Nyai yang sangat kurindukan sudah mulai menunjukkan biasnya. Tawa menggelegar dari Nyai mengawali kedatangannya. Aku membuka mata perlahan untuk menyambut Nyai Gayatri. Namun kali ini sosok Nyai datang dengan wujud yang berbeda. Bukan Nyai berwajah cantik dan tegas, melainkan sosok makhluk yang mengerikan. Dengan badan setengah ular dan lidah yang menjulur keluar. Matanya merah menyala. Wajahnya berwarna hijau penuh dengan sisik ular. Badanku bergetar menyaksikan rupa yang tak pernah kutemui sebelumnya. Tidak, aku tidak boleh takut. Bagaimanapun wujudnya, dia adalah harta karunku. Dia adalah tambang emas yang harus selalu kujaga keberadaannya. Nyai melata mengibaskan ekornya yang besar dan panjang. Sesekali ia mengelilingi aku dan Mas Darman. Aku mencoba mengatur nafas untuk menenangkan diri dan menolak perasaan takut ini. Namun berbeda dengan Mas Darman yang terlihat dingin dan datar. Ekspresinya sangat sulit ditebak. Nyai mengarah ke pintu keluar ketika pintu terbuka dengan sendirinya. Bahkan suara dari pintu membuatku sedikit terperanjat. Angin masih enggan meninggalkan kami. Semua benda yang ada di hadapanku bergetar seperti ada gempa yang mengguncang. Mata ini mengarah ke segala arah, menyaksikan kejadian yang tidak masuk akal.
Perlahan semua kembali ke semula. Angin pun pergi dengan perlahan. Bahkan hawa aneh yang selalu Nyai bawa kian menghilang. Marni, Darman, itu suara Nyai. Tapi tak ada sosoknya di dalam kamar ini. Aku dan Mas Darman saling bertatapan dan menggeleng perlahan. Sepeninggalku, bukalah kotak hitam dalam lemari. Itu sebagai tanda pengabdian kalian kepadaku. Ucapku diikuti dengan tawa yang memegahkan telinga dan redup seketika. Aku memastikan bahwa Nyai sudah tidak berada di sini. Aku segera berlari ke arah lemari yang dimaksud oleh Nyai. Mata ini terbelalak, menyaksikan kotak berisi dengan uang dan bongkahan emas yang tak terhingga. Mas, kita bertambah kaya, Mas. Mas Darman hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Tunggu, Ibu, aku harus melihat keadaan Ibu. Aku segera membereskan kotak hitam itu dan mengunci lemari. Mas, kita lihat keadaan Ibu. Mas Darman masih enggan menjawab. Aku hanya menggeleng perlahan dengan perubahan sikapnya. Aku segera berlari ke kamar Ibu. Namun aku mendapati sesuatu yang membuat jantung ini berdegup kencang dan tubuhku melemas seketika. Bukan tentang keadaan Ibu. Ibu sudah terbujur kaku dengan mata yang terbuka dan lidah terjulur keluar. Semua ini tentang sosok yang menangisi Ibu di sampingnya. Ia menghampiri dan memelukku erat. Ibu meninggal, Dek. Ibu meninggal. Ucapnya terseduh-seduh. Mas Darman, lalu siapa yang melakukan ritual bersamaku? Aku masih memandangi Mas Darman yang menangisi jenazah ibunya. Dari dimandikan sampai dikafani, Mas Darman setia di sisi Ibu. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Lalu siapa yang menemani ritual malam tadi? Kami dan para warga mengiringi jenazah Ibu ke tempat peristirahatan terakhir. Suamiku terlihat sedikit tegar untuk kali ini. Ia ikut masuk ke liang lahat untuk menemani Ibu yang terakhir kali. Proses pemakaman telah usai. Kami sekeluarga berjalan beriringan. Tak ada sepatah kata pun yang terucap. Bahkan aku tidak berani bertanya pada Mas Darman tentang kejadian yang tengah menimpanya semalam. Pak, Bu. Panggilan dari arah belakang membuat kami menoleh. Tampak Ustadz Zul tergesa-gesa menghampiri kami. Pak, Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Ucapnya sedikit terengah-engah. Aku segera menoleh ke arah Lisa, lantas memerintahkannya untuk pulang terlebih dahulu. Lisa, kamu pulang duluan, sekalian bawa adikmu, nanti kami menyusul. Lisa mengangguk dan segera mengambil Fahmi dari gendongan ayahnya. Pak Ustadz, Lisa duluan ya, Assalamualaikum. Iya nak, hati-hati, Waalaikumsalam. Putriku terlihat kian menjauh, namun aku tidak suka dengan kehadiran Ustadz Zul. Aku yakin dia akan bertanya hal yang tidak-tidak tentang keluarga kami. Maaf, saya hanya ingin bertanya, tahlilan di rumah kalian akan dilaksanakan pukul berapa? Sial, aku lupa jika ada orang yang meninggal, pasti selalu diadakan tahlilan untuk beberapa hari ke depan. Nyai pasti tidak akan suka jika rumah diadakan pengajian seperti itu. Tapi alasan apa lagi yang akan kuberikan pada pria tua ini? Kami belum ada persiapan apa-apa, Pak. Jawab Mas Darman singkat. Aku hanya mengangguk menimpali ucapan suamiku. Oh iya, beri kabar saja kepada saya atau Pak Karsa. Nanti kami yang akan mengarahkan warga. Iya Pak, terima kasih. Ucapku datar. Kalau begitu saya pamit. Mari Bu, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Zul sudah tak terlihat. Sementara aku dan Mas Darman kembali berjalan tanpa sepatah kata. Sesekali mataku melirik ke arahnya, tetapi dia hanya menatap lurus ke depan. Ingin sekali bertanya bagaimana perasaannya saat ini. Namun aku terlalu takut dengan respon yang akan dia tunjukkan. Aku tidak mengerti dengan kejadian semalam, Dik. Ucap Mas Darman memecah kesunyian di antara kami. Serentak langkahku pun ikut berhenti. Aku menoleh ke arahnya yang masih menatap lurus dengan raut wajah bingung. Semalam kamu kemana? Tanyaku penasaran.
Aku mengambil ayam hitam itu, tapi tiba-tiba saja aku melihat Lisa berjalan ke belakang rumah dengan menangis terseduh-seduh. Mas Darman berhenti sejenak, mengatur nafas dan melanjutkan kembali ucapannya. Saat aku mendekatinya, dia membalikkan wajah dengan keadaan mata yang berlubang, penuh dengan darah. Lalu setelah itu, tanyaku hati-hati. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Hanya saja samar-samar ibu membangunkanku. Aku tersadar dan segera pergi ke kamarnya. Tapi ibu sudah dalam keadaan seperti itu. Aku mengusap punggungnya perlahan, mencoba menenangkan. Tapi tetap saja, aku masih dibuat bingung dengan situasi ini. Apa Nyai yang mengatur semuanya? Apa Nyai punya maksud tertentu? Malam ini aku memutuskan untuk tidak melakukan tahlilan untuk ibu. Tentu saja aku tidak mau menyalahi aturan dari Nyai. Tambang hartaku lebih penting dari acara pengajian untuk ibu. Aku sedang menemani Fahmi tidur, tapi terdengar suara percakapan dari ruang tamu. Mungkinkah aku harus keluar untuk memeriksanya? Benar saja dugaanku, pantas aku mengenali suara tersebut. Ustadz Zul sudah berada di dalam rumah ini. Dia sedang berbincang bersama Lisa dan Mas Darman. Bu, maaf, saya bertamu malam-malam begini. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Tampak Lisa melangkah ke arah dapur. Sepertinya dia akan membuat minuman untuk Ustadz dan ayahnya. Aku mengikuti Lisa untuk mempertanyakan kedatangan laki-laki tua itu kemari. Lisa, mau apa Pak Ustadz kemari? Lisa yang mengundangnya, Bu. Aku menarik tangan Lisa dengan paksa agar kami bisa bicara secara berhadapan. Untuk apa? Tanyaku sedikit membentak. Untuk melihat keadaan rumah kita yang semakin tidak beres. Lisa sedikit memberi penekanan pada kata-katanya. Maksud kamu tidak beres apanya? Pagi sekali aku mendatangi kamar Lisa dengan membawa sarapan seperti biasa. Roti dan susu ditata dalam nampan yang sudah kuletakkan di atas nakas. Gorden dibuka agar cahaya bisa masuk dengan leluasa. Lisa kududukan dengan bersandar pada bantal. Perlahan kusisir rambut Lisa yang panjang dan hitam. Sesekali bibirku mengulum senyum, merasa bahagia bisa sedekat ini dengannya. Putri ibu sudah dewasa, pasti di sekolah sudah ada cowok yang naksir. Cerita sama ibu kan ingin tahu siapa laki-laki yang beruntung itu. Ucapku sambil menyisir rambut gadis manis ini. Sebentar lagi ayah ulang tahun kan? Mau kasih kado apa buat ayah? Atau kita kasih kejutan saja? Ibu siap mengatur semuanya pokoknya. Nanti kita hias rumah ini bersama-sama. Aku mengoceh sendiri dengan berteman sunyi. Tidak ada jawaban atau respon sedikit pun dari Lisa. Sudut bibir ini berganti menjadi menekuk ke bawah. Merasakan ada sesuatu yang membuat dada begitu sakit dan sesak. Tangan ini mendekap tubuh Lisa dari belakang, tetapi dia tetap dalam posisi diamnya. Wajah pucat, badan kurus, dan pandangan kosong. Aku sudah bertanya pada Nyai saat pemujaan, makhluk apa yang membuat Lisa menjadi seperti ini? Ampun Nyai, saya sudah lancang menanyakan tentang ini. Namun saya sudah kehilangan arah. Makhluk apa yang mengganggu Lisa selama ini? Nyai menatapku tajam, tergambar sedikit ketidaksukaan yang ia tunjukkan pada sorot matanya. Bukankah Kusno sudah menjawabnya? Jawabnya dengan nada tegas. Aku tertunduk, tak berani menatapnya lagi. Entah mengapa hatiku ragu dengan jawaban Ki Kusno. Karena selama ini aku pun mengalami gangguan-gangguan aneh. Aku menarik nafas, lantas memberanikan diri untuk mencari kebenaran. Maaf Nyai, Ki Kusno hanya bilang jika itu adalah makhluk yang tidak sengaja terundang saat kami melakukan pemujaan. Jelasku dengan nada pelan dan segan. Jika dia sudah berbicara seperti itu, harusnya tidak perlu kau tanyakan lagi. Apa kau meragukanku? Atau bahkan menuduhku, Marni? Aku menutup mata beberapa detik. Dari suaranya, Nyai terdengar begitu marah.
dengan pertanyaan bodoh yang sudah kulontarkan. Namun aku tidak bisa menahan diri dari rasa yang sudah lama bergelut dalam hati. Tentang siapa yang membuat Lisa seperti ini? Ampuni saya tidak akan mengungkit hal itu lagi, Nyai. Kau percayakan saja semua ini padaku, Marni. Bukankah kekayaan adalah hal yang terpenting? Jangan sampai membuang waktu dengan memikirkan hal yang tidak masuk ke dalam pemujaan. Jika tidak, nyawamu taruhannya. Suara itu begitu menusuk, membuat tubuhku bergetar seketika. Tidak, aku tidak mau mati. Baik Nyai, saya mengerti. Ya, kenangan malam itu membuatku enggan untuk mencari tahu tentang musibah yang menimpa Lisa. Terbesit dalam benak, bagaimana jika menyetujui saran dari Andi untuk meruqyah Lisa. Namun keyakinan dalam hati ini tentang kemarahan Nyai semakin besar. Nyai tidak akan suka jika kepercayaanku berbelok arah pada yang lain. Aku kembali melepaskan pelukan dari tubuh mungil Lisa, membaringkannya di ranjang dan membelai rambutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jemari ini menyekap pipi yang sedari tadi sudah basah. Ibu pergi dulu, ayah akan menemani Lisa di sini. Ucapku sembari menarik selimut dan menutupi tubuh kurus itu. Kecupan lembut mendarat di kening gadisku yang cantik. Sungguh, diri ini baru menyadari arti kehilangan saat canda, tawa, kata yang sudah lama tak lagi terdengar. Tak ingin menunda waktu, aku bergegas keluar dari kamar Lisa dan segera turun ke bawah untuk mengambil tas. Hari ini aku berniat untuk melihat keadaan Mas Suryo, sekaligus ingin menyaksikan permainan apa yang sudah Nyai lakukan pada laki-laki sialan itu. Mas, aku mau ke rumah Mas Suryo dulu. Kamu mau kan menjaga Lisa? Kenapa bukan aku saja yang ke sana? Kamu jaga Lisa di rumah. Tuturnya. Ia terlihat mengganti bunga sedap malam dengan yang lebih segar. Aku tersenyum dan melipat tangan di dada, menyandarkan badan pada penyangga pintu. Aku hanya penasaran dengan apa yang terjadi pada kakakmu itu. Apa dia sudah mati? Atau dalam keadaan yang lain? Mata Mas Darman sedikit menoleh. Salah satu sudut bibirnya terangkat. Kamu menggebu sekali membunuh dia. Apa dendamu sebesar itu? Pria itu berjalan ke arahku dan mengecup lembut pucuk kepalaku. Aku belum lupa dengan perlakuan dia yang seenaknya menghina kita, Mas. Terlebih lagi menghina kamu sebagai suami yang tidak becus memenuhi kebutuhan keluarganya. Mas Darman mengarahkan kepalanya ke telingaku dan ia berbisik, balaskan dendammu dengan cara yang terbaik. Lakukan semuanya dengan indah dan perlahan. Mata ini melirik, bibirku pun tersenyum puas. Tentu saja, memang itu yang aku harapkan selama ini. Sambil menggenggam tangan Fahmi, aku melangkah dengan santai menuju rumah milik Mas Suryo. Terlihat beberapa orang tampak mengobrol di teras rumahnya. Mungkin ada beberapa tetangga yang datang menjenguk. Mbak Nuri kemarin sudah bercerita tentang keadaan suaminya yang sedang sakit. Sakit yang menurutnya aneh. Saat aku bertanya perihal kedatangannya, mengapa harus mencariku? Dia bermaksud untuk bermusyawarah masalah biaya. Manusia tidak tahu malu, tidak punya otak. Mereka sudah meludah. Tapi ludah itu dilap kembali dengan perilaku polos seolah teraniaya. Tidak pernahkah mereka berpikir perasaan yang dulu? Perasaan yang pernah mereka sakiti tanpa ada kata maaf yang terucap. Mbak baru datang, sapa salah seorang pria yang duduk di bangku teras rumah. Iya Mas, baru punya waktu, mari, jawabku ramah. Aku memasuki rumah itu dan terlihat ibu-ibu yang sedang menjenguk. Mereka berpamitan untuk pulang. Beberapa di antaranya tersenyum ramah padaku. Aku semakin penasaran dengan keadaan kakak tercinta. Marni, sama Fahmi juga. Sapa Mbak Nuri tersenyum, palsu. Itu hanya senyum busuk yang sengaja ia keluarkan. Sebab ada kemauan yang ingin dicapainya. Aku hanya membalas senyum itu dengan sedikit dipaksakan. Ikut Mbak Marni, kita lihat keadaan Masmu.
Aku mengangguk mengikuti langkahnya untuk masuk ke kamar mereka. Mata ini seketika membelalak melihat keadaan pria yang berbaring di ranjang dengan keadaan yang membuat orang jijik untuk melihatnya. Seluruh kulit Mas Suryo penuh dengan borok serta mengeluarkan bau busuk yang begitu menusuk. Tidak habis pikir dengan warga di kampung ini, mengapa masih sudi untuk menengok pria yang sudah dalam keadaan seperti itu. Aku menutup hidung. Panas, panas dek, ambilkan air dingin, cepat. Mbak Nuri hanya terisak melihat suaminya meraung dan mengoceh demikian. Sementara Fahmi, entah kenapa anak ini bersembunyi di balik tubuhku. Tangannya mengepal pakaianku dari belakang. Tubuh ini berjongkok perlahan, menyeimbangkan tinggi Fahmi. Ada apa sayang? Tanyaku sedikit berbisik. Takut bu. Takut apa? Itu. Takut sama Pak D. Fahmi menggeleng perlahan. Sini, bisikin ibu. Perintahku menyodorkan telinga ke bibirnya yang mungil. Ada orang punya tanduk, badannya berbulu, lagi jilatin badannya Pak D. Ucapnya bergetar. Tampak keringat dingin mengucur di pelipis Fahmi. Aku memangkunya dan mengajak ia keluar kamar. Ia pasti melihat sosok jin yang mengganggu Mas Suryo. Mbak Nuri mengikuti langkahku. Kami duduk di sofa untuk sekedar mengobrol dan membicarakan keadaan Mas Suryo. Sudah berobat? Tanyaku dingin. Mbak Nuri mengangguk perlahan dengan tubuh sedikit terguncang. Ia terlihat masih terisak dengan tangisnya. Aku hanya tersenyum tipis, merasakan kebahagiaan atas keadaan yang menimpa keluarga mereka. Bodoh, mereka bodoh mau menerima uang pemberianku saat ini. Sudah jelas mereka tahu jika keluarga kami kaya secara mendadak. Tapi mereka masih menerima pemberian kami secara cuma-cuma. Uang itu sudah kuberi mantra saat melakukan ritual. Malah Nyai meniupkan kekuatannya pada uang itu. Lantas jika di luar sana, kupikir aku manusia serakah. Bagaimana dengan keluarga ini? Bukan aku yang menumbalkannya, tapi mereka yang mengantarkan nyawanya sendiri. Marni, dokter memeriksa suamiku kemarin. Katanya harus dirawat sampai sembuh. Ucap Mbak Nuri pelan. Lalu kenapa tidak dibawa saja? Mbak gak punya biaya sebesar itu. Jawabnya terisak kembali. Urusannya denganku apa Mbak? Tanyaku ketus. Bantu pengobatan Mas Suryo. Harapan Mbak hanya kepada kamu dan Darman, Marni. Manusia tidak tahu malu. Sampai ia bersujud dan mencium kaki pun, aku tidak akan pernah membantu mereka. Mati, mereka harus mati. Maka dendam ini akan terbayar lunas. Aku tak bisa. Jawabku datar. Marni, apa maksudmu? Aku bilang tidak bisa, Mbak. Sengaja ku naikkan nada bicara agar ia tahu betapa sakit perasaan ini. Kamu tega, Marni. Tega mana sama dulu Fahmi sakit malam hari dan kalian tidak mau menolong. Malam itu hujan deras, kami tidak punya uang. Kalian malah mengusir kami dengan alasan mengantuk. Kau tidak mengingatnya, Nuri? Apa perlu aku ingatkan lagi kejadian itu secara rinci? Dadaku terasa sesak saat bayangan kekejian mereka melintas dalam ingatan. Dia terdiam, mengatur nafas. Aku yakin dia tidak lupa dengan hari menyedihkan itu. Untung saja Fahmi masih hidup sampai sekarang. Jika tidak, aku sudah membunuh kalian saat itu juga. Tuturku memberi tatapan menusuk di mata Mbak Nuri. Maaf Marni, saat itu kami khilaf. Hatiku semakin ditusuk saat dengan entengnya dia mengucapkan kata maaf. Semudah itu menyakiti perasaan orang lain dan hanya terlontar kata khilaf. Karma tidak hanya berlaku untuk Mas Suryo saja. Bahkan Mbak Nuri pun harus bersiap menerima giliran selanjutnya. Ucapku dibarengi dengan tawa puas. Apa kau yang melakukan ini, Marni? Aku hanya mengangkat bahu, memberi tanda tidak peduli. Aku berdiri
menggendong Fahmi dan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah ini. "Marni, sebelum aku mati, aku yang akan membunuhmu terlebih dahulu." Teriakan itu membuat langkahku terhenti dan menoleh ke arah belakang. Dia mengancamku. Seberani itukah? Dia, tumbalku berikutnya. Hari ini kepalaku sangat pusing dan isi perut seperti keluar semua. Kehamilan ini menginjak usia 5 bulan, namun mual-mual masih belum reda. Berbeda saat kehamilan Lisa dan Fahmi yang tidak mengalami apa-apa. Aku memutuskan untuk istirahat. Urusan rumah dan anak-anak ditangani oleh Mas Darman. Dia juga mulai terbiasa melakukan ini semua. Aku berbaring di ranjang, sedikit memijat bagian kening yang terasa berat. Mata pun sudah mulai sayu dan sulit dibuka. Mata ini mulai terpejam, tapi pikiranku masih dalam keadaan sadar. Waktu tidur menjadi harapan untuk membantu mengurangi pusing dan mual. Namun baru saja mata ini tertutup beberapa detik, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di tepi ranjang, tepat di ujung kaki. Gelitikannya sangat terasa. Refleks kaki ini hanya kugeser, tapi masih mengacuhkannya dan enggan membuka mata. Semakin lama indera penciumanku merasakan sesuatu yang begitu busuk. Bau apa itu? Kubuka mata ini dengan segera dan menoleh ke ujung kaki. Jantungku berdetak lebih cepat saat netra ini menangkap sebuah sosok yang merangkak perlahan. Ia tampak akan mendekat. Aku memejamkan mata kembali dengan tubuh yang sedikit gemetar. Nafasku mulai tidak teratur. Dalam pandangan yang samar, sosok itu menghilang secara tiba-tiba. Syukurlah, semoga aku hanya salah lihat saja. Mungkin ini hanya efek dari sakit kepala. Ucapku berusaha menenangkan hati. Tidur ini berganti posisi, menghadap ke sebelah kiri, mencari posisi yang lebih nyaman. Perasaan takut kubuang jauh-jauh. Untuk apa takut? Toh Nyai pasti melindungiku dari arwah-arwah jahat itu. Kembali kututup mata, tetapi aku merasakan sesuatu baru saja memeluk dari belakang. Netra ini kembali terbuka dan melirik ke arah perut, di mana sebuah tangan penuh borok dengan kuku panjang dan hitam mendarat di sana. Tubuhku seakan kaku, mulut terasa terkunci. Aku ingin berteriak sekencang mungkin, meminta bantuan Mas Darman. Tapi ketakutan ini seolah membuat semuanya menjadi patung. Rambut putih dan kusut tepat berada di bahuku. Aku hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tangan menyeramkan itu mengelus perutku perlahan. Nafasku semakin sesak menahan jeritan yang tertahan. Ada apa ini? Siapa makhluk ini? Mas Darman, tolong aku. Jeritan-jeritan itu hanya bisa dilakukan dalam hati. Elusan itu belum juga berhenti. Seringai makhluk menjijikan itu mulai terdengar. Ia berbisik. Aku ingin anak ini. Bolehkah aku mengambilnya? Suaranya begitu serak dan menakutkan. Kuku itu menancap dan menggores perutku dengan sangat ganas. Mata ini membelalak, merasakan perih yang tak bisa kuteriakan. Cairan hangat dan bau anyir terasa keluar, menemani kulit yang tercapik-capik oleh tangan kejam itu. Tangan itu mengorek-ngorek isi perutku, menembus kulit yang sudah menganga. Sakit, sangat sakit. Ini begitu perih dan ngilu. Makhluk itu merangkak melewati tubuhku dengan air mata yang berderai. Tubuh yang lemas, nafas yang sudah mulai habis. Aku meronta, mencoba melawan. Namun makhluk itu menarik bahuku dan membuat posisi tidurku menjadi terlentang. Jelas sudah apa yang ada di hadapan kini. Sesosok makhluk yang wajahnya tertutup rambut putih terduduk di atas tubuhku. Tangannya kembali menembus perutku, mengorek-ngorek, mencari sesuatu di dalam sana. Dia menarik sesuatu dari dalam sampai aku merasakan sobekan pada kulit perut menjadi semakin melebar. Mataku membulat saat dia mengangkat benda seperti janin dan tertawa sampai memegahkan telinga.
Aku terbangun dan tersentak saat mendengar suara alarm. Dengan nafas terengah-engah dan keringat membanjiri sekujur badan. Ku coba meraba perut, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Jadi, itu semua hanya mimpi. Aku mengacak-ngacak rambut, frustasi, lalu menarik kaki dan menenggelamkan kepala di antara kedua tangan. Kenapa mimpi ini terasa begitu nyata? Apa sebenarnya yang akan terjadi pada hidupku? Semua gara-gara kehamilan ini. Andai saja aku tidak memikirkan kebahagiaan Mas Darman, mungkin sudah kugugurkan saja bayi ini. Diri ini tak ingin terlarut dalam ketakutan. Aku segera melihat jam. Ternyata menunjukkan pukul 11 malam. Nyai sudah bisa dipanggil. Semua isi rumah pun pasti sudah tidur. Kebetulan aku tidur di kamar bekas ibu mertua. Kamar ini bersebelahan dengan kamar Nyai, dan itu membuatku tak perlu jauh-jauh untuk melangkahkan kaki. Aku segera bangkit dan meninggalkan kamar ini untuk menuju tempat ritual. Masuk ke kamar Nyai membuat rasa takut ini hilang dengan sekejap. Kunyalakan dupa yang ada di setiap sisi ruangan. Aku suka bau khas bunga sedap malam dari kamar ini. Duduk bersila beralaskan kain putih. Mengundang Nyai dengan asap kemenyan yang mulai mengepul. Tak lupa taburan bunga untuk menyambut kedatangannya. Suara kereta kencana mulai terdengar, tanda kedatangan Nyai sudah semakin dekat. Seperti biasa, kedatangan wanita cantik itu selalu dibarengi dengan pantulan cahaya dan hembusan angin yang menerpa. Aku membuka mata perlahan, menatap wanita berbaju hijau itu dengan penuh hormat. Selamat datang, Nyai. Ada apa, Marni? Saya ingin bertanya. Ampuni saya jika pertanyaan ini akan menyinggung Nyai. Katakanlah. Aku menelan ludah, menghirup nafas dalam. Siapa makhluk yang selama ini menggangguku, Nyai? Tanyaku tanpa berani menatap wajahnya. Nyai terdiam dan jantung ini terasa berdetak lebih cepat. Aku memberanikan diri mengangkat wajah dan menatap ekspresi dingin itu. Kau selalu mempertanyakan itu, Marni. Apa kau merasa ini ada sangkut pautnya denganku? Tidak, Nyai, tidak sama sekali. Aku baru saja bermimpi bertemu dengan makhluk mengerikan itu. Jelasku menundukkan kepala kembali. Nada dingin Nyai selalu membuatku takut. Selama kau masih mau memujaku, kau akan selamat dari ancaman jahat apapun. Sekalipun ada seseorang yang akan menyakitimu secara halus, itu tidak akan terjadi. Hanya satu permintaanku, Marni, sebagai penguji kesetiaanmu padaku. Dahiku mengernyit, mempertanyakan hal apa yang akan Nyai minta. Aku terdiam beberapa saat. Entah mengapa aku yakin jika Nyai akan meminta sesuatu yang berat sebagai tanda kesetiaan. Bukankah selama ini aku selalu menepati janjiku kepadanya? Apa kau sanggup? Apa itu, Nyai? Seseorang sudah mengganggu dan jadi benalu antara kita. Kau harus melenyapkannya, karena aku tidak bisa menyentuhnya dengan tanganku sendiri. Siapa itu, Nyai? Andi. Andi? Aku harus membunuh dokter muda itu. Mengapa Nyai menganggap Andi sebagai penghalang? Bukankah sudah lama ini dia tidak datang kemari? Ada apa sebenarnya? Kau pasti merasa heran dengan permintaanku, bukan? Tinggal kau pilih saja antara Andi atau salah satu keluargamu yang akan jadi taruhannya. Aku menggeleng dengan segera dan menjawab, tidak, Nyai, akan kupenuhi semuanya. Nyai menyeringai, tawanya pun mengisi kehampaan kamar ini. Sementara pikiran ini masih diselimuti rasa bingung tentang Andi yang kabarnya saja tidak terdengar. Malah aku sempat berpikir jika pria itu tak akan ikut campur lagi urusan kami. Kau memang pengikut setiaku, Marni. Sesudah ini akan ada kabar yang membuatmu bahagia. Apa itu? Belum sempat pertanyaanku terjawab, terdengar suara bel pintu. Aku menoleh ke arah belakang. Keluarlah, kau akan tahu jawabannya.
Aku mengangguk dan segera berlalu meninggalkan Nyai. Lantas membuka pintu dan mendapati seseorang yang wajahnya seperti tak asing lagi. "Maaf Bu, saya tetangganya Pak Suryo," ucap seorang pria. Dia datang bersama temannya yang sudah tersenyum sedari tadi dengan ramah. Pantas saja aku merasa tidak asing lagi. Benar saja, dia adalah orang yang menyapaku waktu itu. "Ada apa Pak?" "Maaf malam-malam kemari. Kebetulan saya mendapat alamat Ibu di kamarnya Pak Suryo. Saya hanya mau menyampaikan berita duka," ucapnya dengan wajah yang sedikit sendu. Sementara aku tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan. "Pak Suryo meninggal dunia Bu, sementara istrinya ditemukan tewas gantung diri di kamar yang sama." "Gantung diri?" ucapku antara kaget dan bahagia. Mataku tiba-tiba saja menoleh ke arah lain. Pada sisi yang gelap, melihat Nyai menatapku dengan senyum liciknya. Aku mengerti, Nyai lah yang mengatur segalanya. Sudut pandang Andi. Hari ini perasaanku gelisah. Entah mengapa hati ini selalu mencemaskan Lisa. Aku sudah berjanji untuk menyelamatkannya, tapi bapak dan ibu terlanjur mencegah karena mereka tak ingin melihat anaknya masuk terlalu jauh di kehidupan Pak Darman. Katanya itu terlalu berbahaya. Belum lagi kemarin kehidupanku sedikit terusik oleh sosok yang berusaha mengganggu. Entah dalam keadaan tidur, bahkan sholat sekalipun. Sampai bapak memanggil Kiai Ilham karena melihatku tidak sadarkan diri dan meracau tidak jelas. Saat itu aku seperti dibawa pada tempat yang begitu asing dan gelap. Bukan tempat Lisa yang pernah kutemui, namun tempat berbeda seperti genangan lumpur di tengah hutan belantara. Untung saja bacaan ayat suci Al-Quran dari ibu, bapak, dan Kiai Ilham bisa memberi setitik cahaya hingga aku bisa kembali. Sejak saat itulah orang tua melarang untuk menemui keluarga Pak Darman, terutama ibu yang terlihat menangis saat aku bangun. Aku hanya bisa menarik nafas berat, mengingat kejadian yang membuat ibu dan bapak begitu rapuh. Sampai kesempatanku menyelamatkan Lisa pun pudar seketika. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunan. Hampir lupa jika ibu dan bapak sedang tidak ada di rumah. Aku bergegas melangkah keluar kamar menuju arah pintu. Paling hanya keluarga pasien yang meminta untuk ke rumahnya. "Bu Marni?" Mata ini membulat saat sosok Bu Marni dengan tegas menatap penuh amarah. Entah mengapa hati ini memiliki firasat tidak baik dengan kedatangannya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu? Apa Ibu mau masuk?" "Andi, aku hanya ingin..." Ucapan itu terhenti. Tangan yang sedari tadi dilipat di belakang, kini ia tarik ke depan. Terlihat jemari itu menggenggam sebilah pisau yang begitu mengkilat. Astagfirullahalazim, apa yang akan dia lakukan? "Bu, istighfar Bu." Dia melangkah dengan menyodorkan pisau ke arahku. Aku tetap bersikap tenang dengan mundur mengikuti langkahnya. "Kau sudah membuat nyawa anak-anakku terancam, Andi." Aku yakin dalam hati Bu Marni tidak akan tega melukai siapapun seperti ini. Terlihat dari cara memegang pisau dengan tangan yang bergetar hebat. Ya, dia pun ketakutan. "Apa maksud Ibu? Kita bisa bicara ini dengan baik-baik, Bu. Bahkan jika Ibu mengizinkan, saya akan membantu kalian keluar dari pusaran mematikan ini." "Tidak, tujuanmu hanya untuk membuat keluargaku miskin lagi, bukan?" Aku menggeleng perlahan. "Demi Allah, Bu, saya ikhlas membantu Ibu keluar dari persekutuan ini. Karena bagaimanapun, tanpa alasan, semua akan berakhir tragis. Ibu bukan hanya kehilangan harta, tapi nyawa semua keluarga." "Hentikan ocehanmu, atau aku tak segan menusukkan pisau ini, bahkan menguliti tubuhmu." "Bu, cobalah istighfar. Kita bicara semua dengan baik-baik." Ucapku diikuti dengan menelan ludah beberapa kali. Aku harus mencari titik lemahnya, agar tidak kalah cepat dengan tangan yang bisa menusukkan benda tajam itu kapan saja. Astagfirullahalazim. Tubuhku bersandar pada tembok. Ternyata aku berada pada titik terakhir rumah ini. Tak terasa sudah melangkah sampai sejauh ini. "Kau tidak bisa pergi lagi, Andi."
Katanya dibarengi dengan seringai yang terlihat seperti sebuah ancaman. "Mati kau!" Tangan itu melayang, mengarahkan pisau ke arahku. Dengan mengucap bismillah, ku genggam tangan itu dan mencengkramnya kuat. Sangat tidak terduga, entah mengapa Bu Marni seperti memiliki kekuatan yang cukup besar. Apa jin itu membantunya? Allahu Akbar! Aku berusaha memutar tangan Bu Marni sampai ia mengeram kesakitan. Tanpa disadari, mata pisau mengenai tangan kananku dan memberi sayatan di bagian lengan. Perih tapi tak boleh memikirkan itu. Aku lepas salah satu tangan dan memberi sebuah pukulan pada lehernya sampai membuat dia lemas dan tidak sadarkan diri, tersungkur ke lantai. Alhamdulillah, maafkan saya, Bu. Andi, ada apa? Tanya bapak yang masuk dengan tergesa-gesa. Astagfirullahalazim, tangan kamu kenapa? Ibu meraih tanganku dan langsung mengeluarkan air mata. Apa dia berusaha membunuhmu? Teriak bapak menunjuk wanita yang sudah tergeletak di lantai. Sudah Bu, Pak, Andi harus mengantar Bu Marni pulang. Andi takut ada warga yang salah paham. Boleh Andi pinjam mobil? Dengan sedikit perdebatan yang cukup panjang, akhirnya bapak mengalah dan memberikan kunci mobilnya. Aku bergegas mengantar Bu Marni pulang. Seperti yang kujabarkan, takut jika warga menerka hal yang tidak-tidak. Begitu ceritanya, Pak. Jelasku pada Pak Darman. Ini Bu Marni sudah terbaring di kamarnya. Pak Darman mengusap rambut Bu Marni dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maaf jika saya sudah membuat ibu pingsan, Pak. Tidak apa-apa. Pak Darman tampak begitu lesu, seperti ada hal yang ia pikirkan. Aku melirik ke arah luar kamar, ingin sekali melihat keadaan Lisa. Mungkin aku harus memberanikan diri. Aku yakin jika Pak Darman masih memiliki sisi baik dalam dirinya. Boleh saya menjenguk Lisa sebentar saja? Pak Darman menarik nafas berat. Ia pun mempersilahkan, meskipun hanya dengan memberi kode lewat tangannya. Terima kasih, Pak. Ucapku sopan. Segera aku melangkahkan kaki menuju kamar Lisa. Tetapi mata ini tak sengaja menatap Fahmi sedang sibuk dengan mainannya. Kenapa jam begini anak sekecil itu belum juga tidur? Langkah ini kembali pada tujuannya, yaitu kamar Lisa. Dengan perlahan kubuka pintu. Segera ku arahkan kaki mendekati gadis yang terlelap dalam tidurnya. Menatap wajah yang begitu tirus dengan kulit mata yang menghitam. Persis seperti orang sakit. Kasihan, hanya itu yang terbesit dalam hati. Lisa, kakak janji akan membebaskanmu di sana. Selalu ucap asma Allah, jangan pernah lengah. Dengan segera, Kiai Ilham akan kakak bawa ke sini, membawamu untuk kembali pulang dengan cara kami. Ucapku yakin, semoga Allah senantiasa meluruskan niat ini dan mempermudah segalanya. Tiba-tiba saja aku tersentak saat mendengar suara teriakan dari lantai bawah. Aku segera berlari dari kamar Lisa dan mendatangi sumber suara. Astagfirullahalazim. Fahmi, tolong anakku, kembalikan anakku. Pak Darman menangis sembari memeluk Fahmi dengan erat, sementara Bu Marni terlihat begitu ketakutan dengan wajahnya yang pucat pasi. Aku berlari menghampiri anak yang sudah terkulai lemas itu, memeriksa setiap denyut nadinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak! Panggil Bu Marni dengan suara serak. Tangannya terlihat berusaha menyentuh bahu Pak Darman. Pria yang sudah duduk dengan tangis yang menguat. Marni, kita sudahi saja pemujaan ini. Aku... Suara Bu Marni begitu terbata-bata. Ada rasa yang mengusik dalam hati, menyaksikan kejadian yang membuat miris dan pilu. Berharap mata dan hati satu keluarga ini terbuka dengan lebar. Aku menarik nafas dalam-dalam, entah harus berkata seperti apa. Pak Darman, hanya itu harapanku untuk bisa membantunya terlepas dari kesengsaraan ini. Kembali ke Marni. Telinga ini seperti mendapat sambaran saat mendengar suamiku memutuskan hal yang tak mungkin menjadi pilihan. Terbayang situasi saat menjadi orang miskin yang hanya diinjak-injak oleh orang lain. Tidak, aku tidak ingin seperti itu lagi.
Lantas aku berlari ke kamar Nyai, menutup rapat pintu dan mengeluarkan semua air mata yang sudah sulit dibendung lagi. Aku segera terduduk pada kain putih dan merengek mempertanyakan apa yang sudah terjadi pada anakku Fahmi. Rasanya keadaan Lisa sudah membuat hati ini terluka. Lalu mengapa sekarang harus Fahmi? Angin berhembus sangat kencang. Aku tahu jika ini adalah tanda kedatangan Nyai. Dengan posisi setengah membungkuk, tangan ini hanya bisa meremas kain putih yang menjadi alas tubuh yang begitu lemah. Kenapa kau Marni? Fahmi Nyai, apa kau yang mengambil Fahmi? Tanyaku terisak. Nyai tertawa dengan begitu menggelegar, sementara tidak seperti biasanya. Angin sibuk meniupkan kekuatannya, sambil membuat kain-kain dalam ruangan seperti melambai-lambai. Perjanjian, tetap perjanjian. Kau lupa apa yang sudah dijanjikan padaku? Aku menggeleng saat mendengar pertanyaan itu. Kau gagal membunuh Andi. Sudah kubilang akan ada ganti dari Andi, bukan? Relakan saja anakmu, karena memang ini adalah kesalahan terbesarmu, Marni. Dadaku semakin sesak mendengar semua kata dari Nyai. Aku sudah menghilangkan nyawa Fahmi dan sekaligus membuat suamiku kecewa. Aku tak bisa berkata-kata, hanya bisa melepas kepergian Nyai dengan tawanya yang membuat bulu kuduk begitu merinding. Masih terlihat jelas Mas Darman memeluk tubuh mungil itu dengan sangat erat. Aku menghampiri dan meminta agar Fahmi diserahkan ke pangkuanku. Namun dengan kasar tangan kekar itu menepisnya. Aku ingin memeluknya, Mas. Pintaku merengek. Anak ini haram untuk kau sentuh, ucap Mas Darman dengan isaknya. Tapi izinkan aku memeluknya untuk yang terakhir kali, Mas. Semakin sesak rasanya dada ini saat menyebut kata terakhir. Tidak, kau sudah menyerahkan anak ini kepada iblis. Apa masih pantas gelarmu sebagai ibu kau pertahankan? Aku tidak melakukan ini, bantahku sekeras-kerasnya. Diam kau iblis. Mas Darman mendorong tubuhku sampai terpental ke belakang. Aku hanya bisa menangis menerima perlakuan dari orang yang begitu tulus mencintai keluarganya. Sudah Pak, lebih baik kita urus dulu jenazah Fahmi, kasihan. Tutur Andi yang terlihat menguatkan Mas Darman. Andi, saya mohon untuk kamu tidak membocorkan hal ini pada siapapun, ucap Mas Darman lesu. Bapak tenang saja, saya tidak akan sejahat itu. Aku kehilangan semuanya, kehilangan anak-anak dan cinta dari Mas Darman. Apa memang semua ini salahku? Bukankah dia pun ikut andil dalam pemujaan ini? Kau jahat padaku, Mas Darman. Sudut pandang Mas Darman. Selesai pemakaman, aku berjalan ke dalam rumah dengan kontai. Langkah kaki ini rasanya sudah tak pantas untuk menginjak tanah. Dalam pikiran hanya menari-nari, sebuah kesalahan yang membuat keluargaku hancur. Anak laki-laki yang paling kusayangi harus menjadi korban keegoisan dan ketamakan kami. Pak, Bu, saya izin pulang. Jika kalian butuh bantuan, segera hubungi saya, ucap Andi yang membuatku menoleh ke arahnya. Masuk dulu, saya ingin berbicara sesuatu. Baik Pak, saya akan temani Bapak mengobrol sebentar. Aku tersenyum lemah mendengar jawaban itu. Sementara Marni terlihat tidak peduli pada keadaan suaminya sendiri. Raut kesedihan pun dengan cepat menghilang dari wajahnya. Bahkan dia memilih untuk pergi ke atas. Mungkin dia pergi ke kamar Lisa. Tapi entahlah, Marni jadi seseorang yang sulit ditebak akhir-akhir ini. Apalagi dia sampai berani mencoba membunuh orang lain dengan tangannya sendiri. Astaga, suami dan ayah macam apa aku ini? Apa kamu tidak sibuk? Tanyaku membuka percakapan. Tidak Pak, kebetulan saya berhenti dari rumah sakit tempat saya bekerja. Saya ingin membuka klinik di kampung ini dan perizinannya pun sedang diurus. Tuturnya ramah. Maaf Pak, sebenarnya Bapak mau membicarakan masalah apa? Pertanyaan itu membuyarkan lamunanku. Entah mengapa aku merasa malu mengutarakan keinginan yang sedari tadi dipikirkan. Dan yang lebih menghantui adalah apa yang akan terjadi pada keluarga ini ke depannya.
Nah Andi, saya ingin bertobat. Alhamdulillah Pak, ini langkah baik sebenarnya untuk keluarga Bapak. Sebagai seorang kepala keluarga, Anda sudah menyadari kesalahan dan itu tidaklah mudah. Ucapan Andi terdengar seperti sebuah dukungan. Namun hati ini tetaplah tidak yakin. Bukan tidak yakin pada diri sendiri, melainkan pada istriku, Marni. Dia terlanjur terobsesi dengan harta dan kekayaan. Tidak mudah mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Apa saya bisa? Ungkapku ragu. Insya Allah bisa Pak. Semua ini bisa ditinggalkan atas izin Allah. Tak ada sesuatu yang mustahil dengan izin Allah. Iya, mudah-mudahan saja. Taubat nasuha ini bisa jadi pemutus perjanjian kalian dengan jin yang kalian puja. Tutur Andi membuka percakapan tentang hal yang lebih sensitif. Semudah itu? Tanyaku ragu. Namun Andi menggeleng perlahan, memperlihatkan segala keraguannya. Aku kembali menghela nafas berat. Selalu ada konsekuensi yang didapat dalam sebuah perbuatan, Pak. Tentu Bapak tahu itu kan? Saya dan Kiai Ilham akan membantu sebisa mungkin, terutama menyelamatkan Lisa. Apa Lisa masih bisa diselamatkan? Nada suara itu kembali meragu. Saya tidak tahu Pak, kita hanya bisa menyerahkan segalanya kepada Allah. Semua atas kuasanya. Permintaan ini hanya satu, kalian sebagai orang tua harus punya hati yang lurus dan yakin atas takdir yang sudah digariskan. Selamat atau tidak, akan selalu ada hikmah di balik peristiwa. Namun tidak ada salahnya jika kita berusaha terlebih dahulu, Pak. Aku menatap anak muda berwajah tampan itu. Pemikirannya yang dewasa dan ambisinya membuatku malu sebagai orang yang mengaku tua lebih darinya. Dengan mengucap bismillah, aku memulai segalanya dari awal. Iya, ini kali pertama mengambil air wudhu. Setelah beberapa lama melupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ada ketenangan yang menyeruak di dalam sana. Akan tetapi ada ketakutan pula yang ikut bergeming dalam hati. Satu persatu kubasuh anggota tubuh ini sesuai rukun wudhu dan menutup dengan doa setelahnya. Ada rasa tenang yang dulu sempat menghilang. Ada rasa bahagia yang dulu sempat tiada. Jemari ini mengusap wajah yang sudah basah, lalu berbalik badan untuk melangkah. Namun mata ini membelalak saat tatapan sinis dan tajam itu mengarah kepadaku. Bak singa buas yang sangat lapar, siap melahap kapan saja. Sosok yang sudah lama tidak kujumpai, manusia setengah ular dengan taring yang terlihat begitu tajam. Rupanya yang menyeramkan, ditambah iris mata berwarna merah menyala. Kulit berwarna hijau persisik, menambah aura seram pada diri Nyai Gayatri. Angin berembus sangat kencang, membuat tengkuk begitu merinding. Kehadiran Nyai memang selalu membawa aura mistis tersendiri. Apa yang akan kau lakukan, Darman? Nyai, aku... Kau ingin mengakhiri perjanjian kita? Bibirku keluh tak bisa menjawab karena rasa takut yang begitu kuat. Namun teringat kembali pada keyakinan untuk bisa menyelamatkan keluargaku sebelum semuanya terlambat. Iya, aku ingin mengakhiri semuanya. Aku meninggalkan jalan sesat ini dan berhenti memuja iblis sepertimu. Tegasku memberanikan diri. Tawa Nyai menggelegar, mengisi ruangan yang begitu kosong dan hampa. Aku menutup mata, menepis rasa takut yang semakin menggebu. Tak lupa lantunan istighfar kuucap sebisa mungkin dalam hati. Baru terucap kembali bahwa aku meminta perlindungannya. Iya, aku manusia tak tahu malu. Ini kenyataannya. Kau terlalu lemah untuk melepaskan perjanjian ini begitu saja, Darman. Semua belum usai. Ada suatu hal yang kau lupa dari perjanjian kita. Jangan coba melanggar janji, atau kau yang akan mati. Satu lagi, jangan laksanakan kewajibanmu sebagai orang yang pura-pura baik. Menyembahku saja, itu sudah menjadikanmu keluar dari ajarannya. Tapi aku tidak mempedulikannya. Aku berusaha fokus,
aku akan menjalankan sholat taubat. Ketika aku sedang menjalankan sholat taubat, Nyai menghilang. Tapi terdengar ledakan. Sepertinya suara itu berasal dari kamar ritual. Tetapi aku tetap fokus pada sholatku. Selesai sholat aku berlari keluar. Ternyata sebagian rumahku sudah terbakar. Aku berusaha berlari menuju kamar Lisa. Ku gendong dia keluar. Aku berteriak memanggil Marni. Ku cari dia. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia terbakar hidup-hidup di dalam kamar ritual. Badanku seketika lemas, lunglai. Tapi aku berusaha berdiri demi Lisa. Saat sampai di luar, aku sudah melihat banyak warga yang berusaha memadamkan api. Rumahku sudah menjadi abu. Ya, aku sudah tidak punya apa-apapun. Berhari-hari aku tinggal di rumah Andi bersama Lisa. Tapi naas, Lisa juga ikut pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Sekarang aku sebatang kara, tapi aku selalu dikuatkan oleh keluarga Andi. Kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah gila. Aku berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.